cerita nak. Alkisah seorang janda tua dan putranya Dampu Awang dulunya tinggal di sebuah desa nelayan di pesisir Teluk Banten. Setelah ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, Dampu Awang harus bekerja keras untuk membantu ibunya berburu kerang. Bahkan setelah bertahun-tahun bekerja di bidang ini, standar hidup mereka masih sangat rendah. Dampu Awang yang saat itu masih remaja sudah muak dengan keadaan tersebut. Ia yakin bahwa nasib keluarganya akan tetap sama jika ia tetap tinggal di dusunnya. Ambisinya untuk pindah ke tanah Malaka pun tercetus. Pada suatu hari, Dampu Awang menyampaikan niat itu kepada ibunya. Tanpa diduganya, perempuan yang telah melahirkannya itu tidak merestuinya. Walaupun ia telah memberikan berbagai alasan dan rayuan, sang ibu tetap tidak merestuinya pergi. Ibu tidak akan mengizinkanmu pergi nak. Tetapi Bu, Sudahlah Dampu, ibu mengerti perasaanmu bahwa kamu sudah lelah hidup menderita seperti ini. Tapi jika kamu pergi, dengan siapa lagi ibu di sini nak? Bu, Dampu berjanji kalau sudah berhasil nanti, Dampu akan segera kembali menemani dan membahagiakan ibu di sini. Kita akan membangun rumah mewah seperti rumah para bangsawan di kampung ini, Bu. Sudahlah Dampu, ibu lelah mendengar semua bujuk rayumu. Ibu merasa bahagia jika kamu tetap berada di samping ibu nak. Dampu Awang tidak dapat lagi berkata-kata. Ia mengerti perasaan ibunya, meskipun di hatinya tersimpan rasa kecewa. Dengan langkah pelan, ia duduk di pinggir pantai sambil menikmati semilir angin pantai Teluk Banten. Pikirannya terbang nan jauh di sana, meninggalkan kepenatan hidup dan kekecewaan atas sikap ibunya. Di wajahnya terpancar secercah sinar harapan yang akan menerangi hidupnya. Tanpa disadarinya, sang ibu sedang memerhatikannya dari balik pintu. Perempuan setengah baya itu tak kuasa membendung air matanya. Ia merasa bersalah karena telah mengecewakan anak sematawayangnya. Janda tua itu kembali merebahkan tubuhnya hingga tertidur lelap. Tak berapa lama kemudian, Dampu Awang masuk ke dalam gubuk, lalu beristirahat untuk esok hari. Om Pimpa Alayum Gamreng. Keesokan paginya, perempuan tua itu menghampiri Dampu Awang yang baru saja terbangun. Dampu, Ada apa, Ibu? Dampu. Ibu bukan bermaksud melarang, tapi ketahuilah, umur ibu sudah uzur. Ibu hanya khawatir kelak nanti kita takkan bertemu. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain dirimu nak. Tenanglah, Bu. Dampu akan segera kembali menemani Ibu ketika berhasil nanti. Baiklah Dampu, jika memang itu sudah tekadmu, ibu mengizinkanmu tadi. Tapi ingat, kamu harus berjanji cepat kembali jika sudah berhasil. Baiklah, Bu. Dampu berjanji akan segera kembali untuk membahagiakan Ibu di sini. Ibu, Dampu berangkat dulu ya. Jaga diri Ibu baik-baik. Iya Dampu, hati-hati di jalan, cepat kembali ya nak. Hai Dampu, apa yang akan kau kerjakan di negeri Malaka? Belum tahu Tuan, saya juga masih memikirkannya saat ini. Tapi sepertinya saya akan baru mencari pekerja setibanya saya di sana nanti. Kalau begitu, maukah kau ikut bekerja denganku? Yang benar Tuan, baik Tuan.
Tanpa berpikir panjang, Dampu Awang menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Sejak Dampu ikut dengannya, usaha Tengku Abu Masyah semakin maju dan berkembang, sehingga dalam waktu tidak berapa lama, ia mampu membeli sebuah kapal lagi. Karena itu, saudagar semakin sayang kepada Dampu, hingga bermaksud menikahkan dia dengan putrinya yang bernama Siti Nur Hasanah. Pada mulanya, Dampu Awang menolak tawaran itu karena merasa dirinya sebagai anak buah tak pantas menikah dengan putri juragannya. Maaf Tuan, bukannya saya menolak niat baik Tuan, tapi apakah saya pantas menjadi pendamping hidup putri Tuan? Jangan khawatir Dampu. Setelah kalian menikah nanti, aku akan mengangkatmu menjadi nahkoda kapal. Serta harta kekayaanku akan kuberikan semua kepadamu. Akhirnya, Dampu Awang dan Siti Nur Hasanah menikah dan hidup bahagia. Namun, beberapa bulan setelah mereka menikah, ayah Siti Nur Hasanah meninggal dunia. Sejak itu, Dampu dan istrinya mewarisi seluruh harta kekayaan Tengku Abu Masyah. Ia pun terkenal sebagai saudagar kaya di negeri Malaka. Ia hidup dengan penuh kemewahan dan bergelimang harta, sehingga melupakan ibunya yang berada di kampung halaman. Setelah 5 tahun di perantauan, tiba-tiba timbul kerinduannya ingin kembali ke tanah kelahirannya di Banten. Pada suatu hari, berangkatlah Dampu Awang bersama istri dan para pengawalnya ke Banten dengan menggunakan kapal besar dan megah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan luas, tibalah mereka di pelabuhan Banten. Berita tentang kedatangan kapal besar dan megah itu tersebar ke seluruh pelosok negeri Banten. Setiap penduduk ramai membicarakan kemegahan kapal itu. Mereka bertanya-tanya siapa gerangan pemiliknya. Karena penasaran, para penduduk Banten berbondong-bondong menuju ke pelabuhan. Di antara kerumunan orang banyak, tampak seorang perempuan tua dengan wajah sumringah dan pakaian bisu baru saja tiba. Dia adalah ibu kandung Dampu. Akhirnya dia kembali juga. Dampu, ini Bunda. Hai Kanda, Iya Dinda. kenapa Kanda yang langsung aja? Bukankah nenek itu mengaku sebagai ibu Kanda? Tidak Dinda. Perempuan tua itu bukanlah ibu Kanda. Ibu Kanda kaya raya dan cantik, tidak seperti nenek tua dan keriput itu. Tapi Kanda, dia selalu memanggil-manggil nama Kanda. Sudahlah Dinda, jangan hiraukan perempuan tua itu. Dia hanya mengada-ngada. Apakah benar dia bukan ibu Kanda? Tidak Dinda. Tuhan, jika benar dia bukan putra hamba, biarkanlah dia pergi. Tapi jika dia putra hamba, Dampu Awang, berilah dia pelajaran karena tidak menerima ibunya ini ya Tuhan. Ketika Dampu Awang bersama rombongannya akan meninggalkan pelabuhan Banten, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin tertiup kencang. Petir menyambar-nyambar kemudian diiringi hujan yang sangat deras. Dalam sekejap, dunia serasa kiamat. Air laut bergelombang setinggi gunung. Seluruh penduduk berlarian meninggalkan pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Dampu Awang beserta anak buahnya terombang-ambing di lautan. Kapalnya dipermain-mainkan oleh gelombang besar. Seluruh penumpang kapal menjadi panik dan ketakutan. Namun apa hendak dibuat? Nasi telah menjadi bubur, Tuhan telah murka kepadanya. Kapalnya terus berputar-putar di udara, dipermainkan angin puyuh. Lama-kelamaan, kapal dan seluruh isinya terlempar jauh ke arah selatan dan jatuh tertelungkup. Konon, perahu ini kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Pinang.